Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alvini Amma dengan NIM 22050974111. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resume artikel pada mata kuliah jaringan nirkabel. Untuk artikel pertama berjudul Toward Smart 6G Mobility Prediction for Dynamic Service Migration. Untuk penulisnya Christina Bernat, Alexandra Dedinek, Katja Gilly, Sonja Filiposka, Anastas Misev. Dan tahun terbitnya di tahun 2025. Latar belakang pada artikel ini yaitu perkembangan ke 5G menghadirkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, serta latensi rendah. Namun, permintaan layanan real-time seperti AR dan VR, video streaming, dan layanan cerdas membutuhkan sistem yang lebih responsif. 6G diproyeksikan mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI, IoT, jaringan pintar, serta komputasi edge secara lebih erat. Masalah utama di lingkungan mobile, contohnya kendaraan terhubung di kota pintar, adalah mobilitas tinggi yang menyebabkan perpindahan antar sel atau handover tanpa prediksi. Perpindahan ini menyebabkan penurunan QoS, meningkatnya latensi, dan gangguan layanan. Untuk tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan model prediksi mobilitas berbasis LSTM atau Long Short Term Memory untuk memperkirakan sel atau base station yang akan dilalui kendaraan hingga 7 detik ke depan, mendukung migrasi layanan MIC atau Multi Access Edge Computing secara proaktif agar latensi tetap rendah, lalu menghasilkan model yang andal untuk berbagai kondisi kepadatan lalu lintas, dimulai dari rendah, sedang hingga tinggi. Lalu untuk metode penelitiannya, yang pertama ada dataset. Dataset sintetik dibuat menggunakan dua simulator yaitu Sumo untuk pergerakan kendaraan, koordinat kecepatan dan arah, lalu Omnet++ dengan Simu 5G untuk data jaringan 5G, SINR, GKI, Throughput Serving Cell. Lalu yang kedua ada Feature Engineering, yaitu dengan total 37 fitur yang mencakup posisi dan pergerakan kendaraan, kualitas sinyal, dan riwayat 7 detik ke belakang. Lalu ada model LSTM, yaitu 2 layer LSTM sebanyak 128 unit, dan layer 7 output, optimizer, dan early stopping untuk mencegah overfitting. Hasil penelitiannya yaitu akurasi prediksi. Akurasi sangat tinggi, yaitu 95% hingga 93% untuk prediksi 1-7 detik. Dataset kepadatan tinggi memberikan hasil terbaik karena lebih banyak pola yang dapat dipelajari. Model tetap stabil meskipun diuji dengan dataset berbeda dan densitas lalu lintas yang bervariasi. Kapasitas generalisasi model hanya kehilangan kurang lebih 2% akurasi ketika diuji pada dataset dari kondisi lalu lintas berbeda. Artinya, satu model sudah cukup untuk memprediksi mobilitas pada berbagai kondisi nyata. Lalu untuk perbandingan dengan model lain, dibandingkan model terbaik sebelumnya, model pada artikel ini lebih akurat, lebih dari 95% daripada MCLSTM, 92 hingga 95%. Lalu keunggulan utamanya untuk menggunakan fitur lebih kaya, sehingga 37 fitur versus hanya 1 fitur, mampu memprediksi 7 detik ke depan, atau extended horizon. Untuk kesimpulan pada artikel ini yaitu penelitian ini berhasil mengembangkan model prediksi handover berbasis LSTM yang akurat untuk memprediksi perpindahan antara sel hingga 7 detik ke depan, andal pada berbagai kepadatan trafik, lebih unggul dari model sebelumnya, dan mampu mendukung migrasi layanan MIC secara proaktif sehingga QoS tetap tinggi pada lingkungan 6G. Penelitian selanjutnya akan mengintegrasikan model ini ke sistem orkestrasi layanan nyata dalam jaringan 6G dan menguji menggunakan data mobilitas real world. Artikel ini sangat relevan dan memiliki kontribusi penting dalam perkembangan jaringan nirkabel menuju era 6G. Fokus penelitian pada prediksi mobilitas kendaraan untuk mendukung migrasi layanan MIC secara dinamis menunjukkan pemahaman mendalam terhadap tantangan utama di jaringan masa depan, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan latensi sangat rendah seperti kendaraan otonom, AR, VR, hingga sistem kota pintar. Lalu untuk artikel kedua yang berjudul MCVAE, yaitu A New Multi-Conditional Approach for Scalable Emergency and Ad Hoc Network Design and Node Localization Using Generative Variational
Encoder. Ditulis oleh M.A.A. Jabar, A.R. Abbas, dan R.F. Ghani. Publikasinya di tahun 2025. Untuk latar belakangnya yaitu dalam situasi bencana, infrastruktur komunikasi sering rusak sehingga ad hoc network menjadi solusi utama karena dapat dibangun cepat tanpa infrastruktur tetap. Namun, desain jaringan dan lokasi node yang optimal sangat sulit dilakukan dalam waktu singkat. Pendekatan tradisional masih manual, lambat, dan tidak mampu mengikuti kondisi dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan metode otomatis yang dapat menghasilkan desain jaringan dan lokasi node secara cepat, akurat, dan adaptif menggunakan kekuatan generatif AI. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengembangkan MCVAE atau Multi Conditioning Variational Autoencoder yang dapat menghasilkan desain jaringan ad hoc secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu, yaitu ukuran area, jumlah node, label keberhasilan. Lalu yang kedua, mengatasi masalah node localization dan desain topologi jaringan pada kondisi darurat. Yang ketiga, membuat dataset simulasi ad hoc network yang realistis untuk keperluan pelatihan GAI. Lalu yang keempat, menghasilkan desain jaringan yang efisien dengan error kecil dan skalabilitas tinggi. Untuk metode penelitian yang pertama, dataset simulasi dibuat menggunakan Omnet++ v6.1 versus 6.1. Memuat 1105 sampel, area jaringan 100x100 hingga 500x500. Fitur utama, ukuran area, jumlah node, radius, cakupan, jarak antar node, densitas node, board count, dan label, yaitu success atau failure. Model MCVAE, Variational Autoencoder dengan multi-conditioning atau area size, node count, dan success label. Lalu encoder latent decoder dengan arsitektur deep neural network, latent space 10 dimensi, lalu optimizer Adam 10.000 epoch. Lalu untuk evaluasinya menggunakan MSE, RMSE, normalize, RMSE, dan R kuadrat. Lalu evaluasi RSSI, throughput, delay, dan power consumption menggunakan Omnet++. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama, hasil utama model R kuadrat sangat tinggi, 0,9999 pada semua ukuran area. NRMSE sangat kecil, kurang dari 0,01. Error posisi node sangat rendah, misalnya RMSE sama dengan 0,125 pada area 450 x 450 dengan 285 node. Lalu kemampuan generalisasi model mampu menghasilkan lokasi node untuk area baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk performa jaringan, hasil simulasi Omnet++ menunjukkan throughput mencapai lebih dari 700 kbps, rata-rata delay hanya 147 ms, dan distribusi node efisien dan memastikan konektivitas multi-hop. Lalu penggunaan daya berbeda sesuai peran node, core node lebih tinggi. Untuk kesimpulannya, model MCVAE berhasil menghasilkan topologi ad hoc network secara otomatis berdasarkan kondisi yang diberikan. Model ini sangat akurat, stabil, dan bersifat scalable sehingga ideal untuk digunakan dalam skenario darurat seperti bencana. Penelitian ini merupakan salah satu pendekatan pertama yang memanfaatkan generatif AI untuk desain jaringan ad hoc. Kedepannya, model dapat diperluas ke jaringan 3D untuk VANET dan atau WSN. Artikel ini sangat menarik karena menunjukkan bagaimana generatif AI dapat secara langsung membantu desain jaringan ad hoc dalam situasi kritis. Pendekatan MCVAE terbukti efektif, akurat, dan adaptif, jauh melampaui metode ML tradisional. Meskipun masih berbasis simulasi, penelitian ini memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam sistem komunikasi darurat nyata. Lalu hubungannya dengan jaringan nirkabel, yaitu kedua artikel ini fokus pada jaringan nirkabel yang bersifat dinamis, yaitu artikel pertama, mobilitas di jaringan 6G, meneliti bagaimana perpindahan perangkat bergerak atau handover dapat diprediksi menggunakan LSTM agar layanan tetap stabil. Lalu berhubungan langsung dengan jaringan nirkabel karena mobilitas tinggi adalah karakteristik utama 5G dan 6G. Lalu untuk artikel kedua dengan desain jaringan ad hoc darurat, yaitu membahas bagaimana node dapat diatur dan dilokalisasi untuk membentuk jaringan ad hoc, yaitu jaringan nirkabel yang tidak memerlukan infrastruktur tetap. Ini sangat relevan dalam situasi bencana, militer maupun IoT. Keduanya mempelajari skenario jaringan nirkabel yang berubah-ubah dan tidak statis. Sekian presentasi dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.